Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mizarudin. Saya adalah mahasiswa PPG di UIN Serang, Banten. Di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik dan kognitistik dan penerapannya dalam pembelajaran di KB1 Modul 1. Baik, langsung saja. Teori behavioristik adalah menurut behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Pengukuran keberhasilan dari proses pembelajaran dapat dilakukan jika terdapat input berupa stimulus kepada peserta didik dan ada output berupa respon dari peserta didik. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus. Sementara penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Kemudian di sini ada pengertian teori belajar behavioristik menurut beberapa para ahli. Salah satunya adalah Edward Lee Thorndike, di mana tahun 1874 sampai 1949. Menurut Edward Lee Thorndike, teori belajar kognitif adalah proses interaksi antara stimulus atau pikiran, perasaan, sesuatu yang dapat ditangkap alat indera, dan respon, pikiran, perasaan atau gerakan atau tindakan. Kemudian menurut Edward Lee Thorndike, 3 hukum pokok trial and error. Yang pertama hukum latihan, yang kedua hukum akibat, yang ketiga hukum kesiapan, yang keempat hukum tambahan. Hukum tambahan ini yaitu individu mencoba menyikapi stimulus dengan berbagai respon sampai mendapatkan respon yang tepat. Kemudian, ada lagi teori belajar menurut John Brodus Watson. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus 15 berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Teori menurut Edwin Ray Guthrie tahun 1886 sampai 1959. Dalam pembelajaran terdapat proses interaksi antara stimulus dan respon yang bersifat sementara. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Kemudian ada lagi teori belajar menurut Burhans, Frederick Skinner, atau yang biasa kita sebut Skinner, 1904 sampai 1990. Dalam pembelajaran, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku, itu menurutnya. Kemudian, salah satu stimulus yang dipakai adalah faktor-faktor penguat atau reinforcement yang berupa penguatan positif atau penguatan negatif. Kemudian, dari teori-teori tersebut atau ada kelemahan dari teori belajar behavioristik, yang diantaranya adalah 1. Tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang kedua, kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa. Yang ketiga, hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Kemudian yang keempat, siswa diharuskan untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif. Kemudian yang terakhir, siswa tidak dapat atau tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Kemudian, aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pemberian ulangan tes atau tes, pemberian pergulangan materi, kemudian pemberian stimulus yang menyenangkan, yang keempat pemberian hukuman dan hadiah, yang kelima mempersiapkan siswa untuk mengikuti proses belajar. Kemudian di sini ada lagi teori belajar kognitif, di mana pengertiannya adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan material
dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut dapat mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kemudian teori belajar kognitif ini menurut beberapa ahli, salah satunya adalah yang pertama adalah Jean Piaget 1896 sampai 1980. Menurutnya ada empat tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama tahap sensori motor, yaitu di umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap preoperasional, yaitu di umur 2 sampai 7 atau bahkan sampai 8 tahun. Kemudian yang ketiga tahap operasional konkret umur 7 atau 8 sampai 11 atau paling tidak 12 tahun. Kemudian tahap operasional formal, yaitu di umur 11, 12 sampai dengan 18 tahun. Sedangkan menurut Jerome Bruner 1915 sampai 2016, perkembangan kognitif manusia meliputi satu perkembangan intelektual, pengetahuan intelektual. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara, kemudian interaksi secara sistematis dan sebagainya. Kemudian ada 3 tahapan perkembangan kognitif, yaitu tahap enaktif, yaitu di mana seseorang melakukan aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Kemudian tahap ikonik, yaitu seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, tahap simbolik, atau seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Kemudian ada lagi beberapa teori belajar kognitif menurut beberapa ahli yang tidak bisa kita pahami dan kita bisa pelajari di sini. Terus cara pengaplikasian teori belajar kognitif dalam pembelajaran itu diantaranya yaitu belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kemudian, siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya, tetapi mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Kemudian yang ketiga, siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel. Yang keempat, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang kelima, secara umum semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang, akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Yang keenam, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep atau teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Yang ketujuh, perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif seorang anak. Yang kedelapan, penyusunan materi pelajaran harus diatur dari yang sudah diketahui menuju kepada yang baru. Jadi jangan hanya yang sudah diketahui kemudian dipelajari lagi, tetapi kita beritahukan kepada anak sesuatu hal-hal yang baru. Dari yang sederhana menuju kepada yang kompleks, dan dari yang mudah menuju yang sulit. Kemudian adanya belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Kemudian adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Kemudian di sini ada lagi materi yang pada KB yang sulit dipahami, satu yaitu memahami secara rinci teori behavioristik dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Ini yang saya alami. Kemudian yang kedua, memahami secara rinci teori kognitif dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memahami kelemahan teori behavioristik sebagai pertimbangan dalam penerapan teori tersebut dalam pembelajaran. Yang keempat, untuk memahami konteks teori behavioristik dan teori kognitif diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah
konsepsi pemahaman antara teori behavioristik dan teori kognitif dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Kemudian yang kedua, pemilihan konsepsi penerapan teori behavioristik dan teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi itu di KB 1. Kemudian kita lanjut ke KB 2. Sini adalah pendalaman materinya masih tentang teori belajar, tetapi kali ini teori belajar humanistik dan konstruktivitis dan teori belajar sosial serta penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di KB 2. Di sini teori belajar humanistik saya buat seperti apa ya, tabel. Kemudian yang pertama adalah teori belajar humanistik adalah berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan pengamatnya. Tujuan utama pendidik adalah membantu peserta didik mengembangkan diri dan potensinya. Teori ini menekankan pada proses belajar yang berpusat pada siswa sendiri sebagai manusia, dengan fokus pada pemahaman diri dan lingkungan. Kemudian, teori belajar humanistik menurut para ahli, yang pertama adalah Carl Roger, mengedepankan keinginan alamiah untuk belajar dan menghubungkan belajar dengan pengalaman emosional dan intelektual peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator dan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Kemudian ada lagi teori menurut Arthur Combs, yaitu menekankan makna dalam pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sosial siswa, dan memahami persepsi diri siswa. Kemudian ada lagi menurut Abraham Maslow, yaitu mengembangkan konsep hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan dan aktualisasi diri. Kebutuhan psikologis harus terpenuhi sebelum mencapai tingkat aktualisasi diri. Guru harus memahami dan memenuhi kebutuhan siswa untuk mendukung motivasi belajar. Prinsip-prinsip teori humanistik atau teori belajar humanistik, yaitu melakukan pendekatan humanistik, memandang peserta didik sebagai individu yang utuh. Prinsip-prinsipnya meliputi mengedepankan keinginan alamiah untuk belajar, partisipasi aktif siswa, belajar secara mandiri, mendukung kebebasan dan kreativitas, serta menghargai individualitas siswa. Kemudian lanjut kita ke teori belajar konstruktivisme, yaitu teori ini berfokus pada bagaimana seseorang membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Vygotsky menekankan zona perkembangan proksimal atau ZPD dan peran lingkungan sosial dalam pembelajaran. Kemudian ada lagi teori belajar sosial, yaitu menurut Albert Bandura menyoroti proses peniruan atau pemodelan sebagai cara pembelajaran. Imitasi dilakukan melalui observasi perilaku orang lain. Guru harus menjadi contoh yang baik, memilih model yang relevan, dan merancang aktivitas pengamatan siswa. Kemudian implikasi untuk kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru harus menjadi model perilaku yang diinginkan, memilih model dengan cermat, mendorong observasi aktif, dan merancang media pembelajaran mendukung penguatan siswa. Teori belajar humanistik dan perbandingannya dengan behaviorisme. Pemahaman tentang teori belajar humanistik dan perbedaannya dengan teori behaviorisme, serta bagian teori ini menempatkan peran individu sebagai pusat pembelajaran. Ini daftar-daftar materi yang menurut saya sulit dipahami. Kemudian zona perkembangan proksimal dalam konstruktivisme, konsep zona perkembangan proksimal dan peran interaksi sosial serta bimbingan dalam proses pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Lev Vygotsky. Kemudian konsep imitasi dan model pembelajaran sosial, pengertian tentang imitasi, pemodelan, dan bagaimana individu dapat belajar dari pengalaman yang diamati pada perilaku orang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Albert Bandura. Prinsip-prinsip teori belajar sosial, pemahaman mengenai prinsip-prinsip yang mendasari teori belajar sosial,
seperti peniruan